Istri, tunggu. Shush. Kamu tuh kenapa sih? Kan kamu sendiri yang pengen diantar ke kedai kan? Kenapa? Kamu gak nyaman sama aku? Bukan gitu maksud aku. Aku tuh... Udah deh, Tak. Kamu kalau emang gak suka buat nganterin aku, bilang aja, ngomong dari tadi. Jangan bilang-bilang kalau aku marah. Alasan aja sih kamu. Staf kantor aku telepon. Sayang. Tunggu. Kamu kalau nyuekin aku terus kayak gini, berarti artinya kamu tuh gak peduli sama aku, sama kandungan yang ada dalam aku. Sayang, bukan. Istri gua kenapa sih? Aduh, jadi serba salah gue jadinya. Sayang, Putri, saya mohon kamu tunggu dulu ya. Putri. Sayang kamu tenang dulu ya, kamu jangan buat mereka sayang. Putri. Gimana bisa Tante Lisa bebas dari tuduhan penipuan itu? Padahal jelas-jelas apa yang dia sampaikan ke polisi, semuanya adalah omong kosong. Kenapa polisi bisa dengan mudah percaya dengan bukti-bukti yang ditunjukin sama Tante Lisa? Tapi, gimana kalau ternyata yang diomongin Tante Lisa itu semuanya benar? Enggak mungkin. Gue yakin gue bukan anaknya Tante Lisa. Semua itu hanya rekayasa Tante Lisa buat misahin gue dari ibu. Akhirnya, semua berjalan lancar sesuai dengan yang aku rencanakan. Gak ada yang bisa menghalangi aku untuk melakukan semua ini, termasuk pangeran. Sebenarnya aku udah capek dengan semua ini. Tapi rasa sakit dan dendamku di masa lalu gak pernah selesai. Aku harus tuntaskan itu semua. Supaya aku bisa merasakan dendam itu terbalaskan. Dan Nawang harus membayar itu semua. Mas Jaka, seandainya kamu dulu tetap setia dan menjadikan aku satu-satunya perempuan dalam hidup kamu, mungkin rasa sakit dan dendam ini gak pernah ada dalam hidup aku. Aku sangat mencintai kamu, Mas. Aku bahkan rela menyerahkan segalanya buat kamu.
Aku bahkan rela kamu nikahin Siri tanpa landasan hukum apapun. Karena aku percaya saat itu kamu memang mencintai aku. Tapi ternyata semua itu gak cukup. Kamu tetap ninggalin aku, Mas. Karena kamu lebih memilih hidup bersama dengan Nawang. Nawang rela merenggut itu semua demi kebahagiaannya sendiri. Dan sejak Nawang menorehkan luka dalam hati aku jadi punya dendam sama dia. Dan dendam itu harus aku tuntaskan. Halo, anak muda perempuan pengen ketemu saya. Siapa? Saya pokoknya mau ketemu Tante Lisa sekarang, Mbak. Ternyata Putri. Maafkan aku, Mas Jaka. Ini yang sudah lama aku tunggu-tunggu. Aku akan balaskan semua dendam aku ke Nawang melalui Putri. I can't stand anymore. Lebih baik gue pergi dari sini daripada gue nahan emosi terus. Loh, kalian di sini juga? Rizky, lo ngapain di sini, Ki? Ya, gue mau makan siang lah. Tadinya sih gue cuma mau take away aja. Tapi berhubung ada kalian di sini, kalau boleh gabung juga nggak apa-apa. Oh, boleh bro, gabungnya santai. Sini. Oh, Iya, kalau emang lo mau gabung, boleh gabung aja. thank you. Whatever. Thank you. Gue tahu lo pasti ngerasa canggung ada sama orang gini. Tapi lo gak usah khawatir, gue bakal nemenin lo. Sekarang lo lihat sendiri kan, kalau lo itu bukan prioritasnya Tristan. Buktinya makan siang aja dia juga ngajakin Maura. Apaan sih? Maksudnya Rizky WA gue kayak gini? Dia mau ngeledekin gue. Oh my god, mereka semua bener-bener udah bikin mood gue drop. Kesel banget gue ngeliat Rizky soker sama gue. Kamu mau kemana? Aku ke toilet dulu ya. Oh yaudah, aku temenin ya. Gak usah, aku sendiri aja kamu di sini. Dari tadi aku perhatiin Mel kelihatan gak nyaman makan siang bareng aku sama Tristan. Sorry, gue juga ikut ke toilet ya bentar ya. Oke. I really hate this situation. Rizky lah, Maura lah, Tristan.
Itu yang bikin gue bete deh. Rasanya pengen kabur gue. Sebenarnya lo bukan mau ke toilet kan? Tapi lo kesel karena lo gak nyaman sama Maura. Gak usah so tau deh lo. Bisa gak sih sekali aja gak ikut campur urusan gue? Mel, sampai kapan sih lo sadar? Kalau lo itu bukan orang yang spesial buat Tristan. Tristan itu sama sekali gak jatuh cinta sama lo. Dia tuh bukan jatuh cinta. Kan tadi gue udah bilang, stop urusin urusan gue. Gue tuh kayak gini karena gue peduli sama lo. Ya lo simpen aja tuh rasa peduli lo. Lo tuh ya bukan peduli sama gue, tapi lo manas-manasin Tristan. Lo sadar gak sih? Lo tuh sahabatnya Tristan, gak seharusnya lo ngomongin dia di belakangnya dia. Gue cuma pengen nyadarin lo aja. Daripada ntar lama-lama lo sakit hati. Gue sekedar ngingetin lo. Kalau lo gak percaya, kalau lo mau sama pendirian lo silakan. Terserah. Bisa gak sih gak ikut campur urusan gue? Gue yang ngomong berkali-kali loh.